Taktik Sinteyong bikin pelatih negara Timur Tengah penasaran dengan timnas Indonesia sampai kirimkan ini. Di informasi selanjutnya, pemain akan dipilih Sinteyong, mereka dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia kontra Brunei Darussalam. Siapa saja itu? Dan yang terakhir, ungkap rasa bangga untuk timnas Indonesia, Sinteyong diberi julukan ini oleh warganet. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi yang pertama. Ya, siapa sangka taktik yang digunakan oleh Sinteyong untuk timnas Indonesia sampai membuat heboh pelatih negara Timur Tengah. Belakangan ini nama Sinteyong memang menjadi perbincangan hangat di masyarakat karena berhasil meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia U23. Sinteyong berhasil membawa timnas Indonesia U23 lolos Piala Dunia Asia U23 setelah bersaing dengan Taiwan dan Turkmenistan. Ditambah lagi hasil kemenangan timnas senior melawan Turkmenistan dalam laga FIFA Matchday. Maka tak heran jika nama Sinteyong menjadi bahan diskusi para pelatih di luar negeri berkat keberhasilannya membawa perkembangan pesat bagi timnas Indonesia. Salah satu bukti bahwa Sinteyong mendapatkan sorotan positif diungkapkan oleh Tommy Deski yang merupakan seorang YouTuber sekaligus pengamat sepak bola yang kerap membahas taktik dan strategi pelatih. Keberhasilan Sinteyong saat ini tentu bukan hal yang instan. Banyak perjuangan yang sudah dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ketika awal melatih timnas Indonesia, Sinteyong sendiri pernah mengungkapkan beberapa masalah yang membuat timnas Indonesia sulit untuk berkembang. Namun berkat tangan dinginnya, timnas Indonesia kini sudah mulai membentangkan sayapnya. Tommy Deski dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya mengaku punya banyak kenalan sesama analis dan pelatih di luar negeri. Dirinya mengaku kaget ketika ada rekannya yang merupakan staf pelatih negara Timur Tengah mengaku ditugaskan untuk mengamati taktik yang digunakan Sinteyong di timnas Indonesia, terutama dalam laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Yang membuat aku terkaget-kaget ketika ada salah seorang staf video analisis dari Timur Tengah nih, aku ada bukti chatnya ya. Mereka ternyata tertarik dengan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia saat melakoni laga uji coba di FIFA Matchday melawan Turkmenistan, katanya. Tommy Deski mengaku baru kali ini ia mendapati ada pelatih asing mengirimkan stafnya untuk mengamati taktik pelatih timnas Indonesia. Secara pribadi ini untuk pertama kalinya, kalau nggak salah, ketika aku bicara konteks timnas, ada langsung menurunkan stafnya untuk mengamati pendekatan Sinteyong. Sinteyong itu disebut melakukan strategi yang kurang lebih mirip seperti pelatih Jepang, Hajime Moriyasu saat melawan Jerman, yaitu perubahan formasi dalam satu pertandingan. Pelatih negara lain mengaku kesulitan menganalisa karena perubahan formasi yang digunakan oleh Sinteyong. Staf pelatih dari Timur Tengah itu sampai harus melihat konten video yang dibuat oleh Tommy Deski dan menerjemahkannya untuk mengerti strategi yang digunakan oleh Sinteyong. Dan di informasi selanjutnya, dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama menghadapi Brunei Darussalam dalam 2 kali pertemuan di home and away. Dilansir dari laman resmi FIFA, timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam pada Kamis 12 Oktober 2023 mendatang di Indonesia. Selanjutnya, skuad Garuda akan bertamu di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah pada 17 Oktober 2023. Jika berhasil menang atas Brunei Darussalam, maka timnas Indonesia akan melaju ke putaran kedua kualifikasi dengan 9 tim lainnya dari 18 tim yang mengikuti kualifikasi babak pertama. Maka dengan keberhasilan Sinteyong membuat timnas senior, timnas U23 dan U20 berlaga di Piala Asia, diyakini Sinteyong akan kembali memanggil para pemain andalannya di 3 tim tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan atau Bung Ropan, yang mengatakan kalau Sinteyong mungkin akan memanggil para pemain timnas U23 dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Para pemain timnas U23 yang juga menjadi langganan untuk bermain bersama dengan timnas senior seperti Rizky Ridho, Alfrianda Dewangga, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand mungkin akan dipanggil Sinteyong. Selain itu, para pemain keturunan dan naturalisasi Indonesia juga mungkin akan masuk ke dalam skuad tersebut.
Pasalnya, nama seperti Jordi Amat, Mark Locke, Sandy Wallace, dan Stefano Lillipali memiliki peran penting di skuad Garuda. Saya bisa melihat Rizky Ridho itu pasti akan diambil lagi untuk bisa berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Kalau melihat tim kita itu mengerikan, sekarang banyak opsi yang akan dimainkan oleh Sinteyong dengan pemain-pemain U23. Ada Marcelino dan kawan-kawan yang bergabung dengan Jordi Amat, Sandy Wallace, Sheini Patinama, kemudian ada Stefano Lillipali, kata Bung Ropan. Kemudian ada dua lagi yaitu Sayuri ya. Duo Sayuri yang sudah fit ditambah dengan striker, ada Ramadan Sananta dan Dimas Derajat. Tim kita itu mewah sekali, ujarnya. Bung Ropan pun memprediksi nama-nama tersebut akan dipanggil Sinteyong pada agenda babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Pasalnya, kombinasi antara pemain lokal dan naturalisasi yang diramu oleh Sinteyong terbukti berbuah manis. Skuad Timnas Indonesia U23 dan Timnas Indonesia Senior ternyata berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Dan informasi yang terakhir, dikabarkan saat ini Timnas Indonesia memang terlihat sudah semakin menunjukkan banyak prestasi. Salah satunya keikutsertaan dalam putaran final Piala Asia U23. Apalagi diketahui juga sebelumnya bahwa ini adalah kesempatan pertama bagi Indonesia untuk ikut dalam laga putaran final Piala Asia U23. Terkait hal ini, nama Sinteyong juga terlihat turut menjadi perbincangan karena disebut memiliki andil yang besar dalam prestasi Timnas U23 ini. Di sisi lain, Sinteyong juga mengungkapkan rasa bangganya kepada tim yang sudah ia latih tersebut. Hal ini ia sampaikan juga lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, namun tetap meminta agar Timnas Indonesia terus bekerja keras. Ia bangga dengan tim nasional Indonesia U23 kami, tapi mari kita pergi lebih keras dan lebih keras berjuang, tulis pelatih yang berasal dari Korea Selatan ini. Unggahan tersebut tampaknya turut mendapatkan beragam dukungan dari warganet, salah satunya membahas terkait kontrak kerja Sinteyong. Dalam hal ini banyak dari mereka yang mengungkapkan bahwa perkembangan sepak bola tanah air tidak lepas dari kinerja Sinteyong sendiri. Sehingga dengan hal ini maka tidak sedikit dari mereka yang meminta agar Sinteyong bisa terus melatih Timnas Indonesia. Nah, terkait kontrak Sinteyong yang dikabarkan akan habis pada 31 Desember mendatang, memang belum diketahui secara pasti apakah akan berlanjut atau tidak nantinya.